Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil islami wal iman. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita Kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Seperti biasa para pemirsa yang dirahmati Allah, kita mengawali kajian kita dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliya'illahi wa salihin wa syuhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada halaman 15. Di halaman 15 Kitab Tuhfatur Raghibin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin mengatakan, Syahdan adalah kaum Rafidiyah itu sejahat-jahat ahlul bid'ah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zaman qaumun yusammuna rafidiyah yarfudunal islam faqtuluhum fa innahum musyrikun. Yakni lagi akan jadi akhir zaman suatu kaum dinamai akan mereka itu Rafidi, ditinggalkan oleh mereka itu akan agama Islam, maka hendaklah kamu bunuh akan mereka itu karena bahwasanya mereka itu kaum kafir jua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam paragraf ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan tentang posisi dan kedudukan kaum Rafidiyah. Kita sudah bicarakan berapa banyak ajaran-ajaran dan itikat mereka yang tidak benar dibandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau kemudian di penghujung pembicaraan tentang kaum Rafidiyah ini menegaskan bahwa Rafidiyah itu sejahat-jahat ahlul bid'ah. Jadi bid'ah, ahlul bid'ah, jadi orang yang menganut bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah atau itikat yang bid'ah, maka yang paling jahat itu menurut beliau adalah Rafidiyah. Dan ternyata beliau di sini mengutip ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau tidak menyebut perawinya, tapi beliau mengutip hadis ini. Bunyinya Rasul bersabda, yakunu fi akhir zaman qaumun yusammuna rafidiyah. Nanti suatu saat pada akhir zaman itu ada satu kaum yang bernama Rafidiyah. Yarfudunal Islam, mereka itu menolak Islam atau meninggalkan agama Islam. Faqtuluhum, maka bunuhlah oleh kamu akan mereka, fa innahum musyrikun, karena mereka itu orang-orang musyrik. Mungkin timbul pertanyaan para pemirsa dalam pikiran kita ya, apakah memang di zaman Nabi sudah ada kaum Rafidiyah sehingga Nabi sudah mengatakan ini? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja belum ada Rafidiyah di zaman Rasulullah dalam konteks dengan aliran Syiah Rafidiyah ini. Cuma Nabi sudah memprediksi bahwa suatu saat ada satu kaum itu adalah kaum yang menolak. Dan penolakan di sini adalah penolakan kepada Islam, yarfudunal Islam. Namanya Rafidiyah. Disebut kata beliau yusammuna ar-Rafidiyah. Nah, kemudian ketika dalam perjalanannya
Rafidiyah ini disematkan kepada kaum salah satu dari subsekte kaum Syiah, maaf ya, bukan semua Syiah ini, kepada salah satu dari subsekte kaum Syiah, karena ciri-ciri penolakan mereka itu terlihat dalam iktikad dan sikap perilaku mereka, sehingga mereka pun dikasih nama Rafidiyah. Jadi bukan berarti pada zaman Nabi itu sudah ada. Beliau pun menyebutkan yakunu akhir zaman, di akhir zaman, yakunu fi akhir zaman, maaf, yakunu fi akhir zaman. Kaumun yusamun Rafidiyah, nanti di akhir zaman ada satu kelompok atau satu kaum yang namanya Rafidiyah. Kan orang kadang-kadang bisa jadi berpikir, Nabi sudah mengatakan ada Rafidiyah, kenapa kok masih ada orangnya sekarang? Sebenarnya tidak. Penamaan Rafidiyah itu sendiri belakangan ketika muncul ciri-ciri tanda-tanda yang menunjukkan pembangkangan atau penolakan-penolakan tersebut. Karena arti Rafidah atau Rafidah atau Rafidiyah itu artinya menolak. Walaupun para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks dengan bahasan teologis, Rafidah menolak ini adalah penolakan terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dua ini. Bahkan mereka berpendapat bahwa Abu Bakar dan Umar itu telah merampas hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak eksplisit menyebut Utsman, yang dipilih adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar inilah yang hadir pada saat pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, ketika kaum Ansar, kaum Muhajirin bertemu untuk membicarakan siapa yang menjadi khalifah pengganti Nabi SAW memimpin umat Islam. Yang hadir di situ adalah Abu Bakar dan Umar, ditambah dengan Ubaidullah bin Jarrah bersama dengan kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Jadi mereka kumpul di situ dan mereka tidak sama sekali membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib, bahkan tidak memunculkan nama Ali bin Abi Thalib yang menurut keyakinan kaum Syiah seharusnya yang ditetapkan sebagai khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pertemuan Saqifah Bani Sa'idah seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya memutuskan yang jadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar berwasiat setelah beliau wafat nanti yang menggantikan adalah Umar bin Khattab. Tidak disebut juga nama Ali bin Abi Thalib. Nah, kaum Rafidiyah ini menolak mentah-mentah lah, kalau boleh disebut dengan secara ekstrim, terhadap kenyataan ini. Makanya mereka sangat membenci kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Penolakan itulah maka mereka disebut Rafidah. Menolak kekhalifahan Abu Bakar, menolak kekhalifahan Umar bin Khattab, bahkan mereka menganggap keduanya merampas hak Ali bin Abi Thalib. Rafidah, mereka menolak. Penolakan inilah yang dinilai oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak benar. Karena keterpilihan Abu Bakar, keterpilihan Umar itu sah demi hukum sesuai dengan prosedur melalui proses musyawarah mufakat antar umat Islam yang ketika itu diwakili oleh perwakilan dari kaum Muhajirin, perwakilan dari kaum Ansar. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanannya nanti kaum Syiah tidak hanya menolak Abu Bakar dan Umar, tetapi juga dia menolak akan Utsman bin Affan yang dia nilai sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah yang mereka anut. Bahkan mereka menolak semua orang yang memusuhi dalam tanda kutip Ali bin Abi Thalib. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ammar bin Al-As, bahkan istri tercinta Rasul Aisyah itu juga menjadi orang yang dianggap kafir oleh mereka. Kenapa? Karena Aisyah pernah mengangkat senjata memimpin tentara untuk berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Disebut perang Jamal karena waktu itu Aisyah memakai onta, menunggang unta memimpin pasukan. Malah jadi panglima perangnya berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Kita para pemirsa yang beralih Ahlussunnah wal Jamaah
tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun dalam konteks ini. Ini agak nyimpang sedikit ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyalahkan siapapun dan tidak berpihak kepada siapapun. Ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, bahkan dibantu juga oleh Talha dan Zubair, yang dua-duanya Talha Zubair itu dijamin oleh Nabi masuk surga. Ini ada 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Kemudian perang juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Perang itu terjadi di desa Siffin sehingga disebut perang Siffin. Muawiyah adalah sahabat Nabi, Aisyah itu adalah istri Nabi. Ali bin Abi Thalib itu menantu dan sepupu Nabi. Sahabat sangat dekat dengan Nabi dan sangat dicintai dan disayangi oleh Nabi. Tapi mereka terjadi perperangan di antara mereka. Nah, umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan tidak menyalahkan siapapun dalam konteks ini, tapi ini adalah merupakan ijtihad dari mereka yang kebetulan wujud ijtihad itu berbeda. Saya ulangi ya, ini ijtihad dari mereka, tapi wujud ijtihad yang berbeda melahirkan akhirnya terjadi benturan fisik di antara kedua belah pihak. Pertanyaannya apa ijtihadnya? Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah, suasananya memang suasana yang tidak stabil. Karena pengangkatan itu terjadi setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dibunuh oleh orang yang mendemo beliau karena ada satu persoalan ya yang biasa disebut dengan ada fitnah kubro ya, fitnah besar yang terjadi di kalangan umat Islam. Rumah Utsman bin Affan itu dikepung oleh orang-orang Mesir yang jumlahnya sangat banyak, menuntut sesuatu gitu. Sesuatu kepada Utsman bin Affan terkait dengan kepemimpinan di Mesir, gubernur Mesir. Tapi itu tidak sempat terpenuhi dengan baik. Lalu akhirnya ada yang memanjat rumah beliau, masuk ke dalam dari belakang, dari atap maksud saya, dan membunuh Utsman bin Affan. Setelah membunuh, maka mereka berbondong-bondong datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk minta beliau menjadi khalifah. Ali tentu saja kaget dan tidak menerima. Tidak bisa saya seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi katanya kita perlu pemimpin, Utsman bin Affan sudah wafat. Harus ada yang memimpin umat Islam. Karena didesak terus, akhirnya Ali bin Abi Thalib berkata, minta persetujuan dulu dengan sahabat-sahabat Nabi yang senior yang masih ada. Ketika itu beberapa sahabat senior yang kebetulan ada di Madinah, Talha dan Zubair, diminta pendapatnya. Ketika setuju, baru Ali menerima. Nah, persoalannya adalah para pemirsa, persoalannya adalah pembunuhan Utsman bin Affan tidak selesai sampai di situ dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Sebagian sahabat menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencari pembunuhnya. Siapa sebenarnya membunuh Utsman bin Affan dan segala menghukum sesuai dengan hukum Islam. Hukum qisas, hukum mati, dieksekusi. Kalau dia memang benar-benar terbukti melakukan pembunuhan. Dalam situasi dan kondisi yang belum stabil seperti itu, tidak gampang ternyata bagi Ali bin Abi Thalib untuk menemukan siapa pembunuhnya. Akhirnya waktu pun berjalan, ada bisikan-bisikan yang berbagai analisis mengatakan ini karena persoalan politik, lalu sekian sahabat berkumpul dan minta kepada Aisyah untuk mendesak kepada Ali bin Abi Thalib supaya segera mencari pembunuh Utsman dan menghukumnya. Ketika itu tidak terpenuhi dalam waktu cepat karena kondisi yang tidak stabil tadi, akhirnya dibujuk Aisyah oleh seseorang ya, yang konon berambisi untuk menjadi penguasa di kota Makkah dan Madinah, maka akhirnya terjadilah perang Jamal. Nah, ini ijtihad namanya. Jadi tujuan perang Jamal dari satu sisi, kenapa Aisyah angkat senjata dalam rangka menegakkan hukum supaya pembunuh dihukum qisas. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ketika ada orang yang memberontak dalam tanda kutip pemberontakan terhadap negara, wajib hukumnya membela negara. Jika dia berijtihad, maka disebutlah kedua-duanya ini adalah ijtihad. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kasus dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena itu maka yang paling aman adalah tidak menyalahkan siapapun. Kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kembali kepada Rafidiyah. Rafidiyah ini menolak Abu Bakar, menolak
menolak kepada Umar sebagai khalifah, karena bagi mereka yang berhak jadi khalifah itu hanya Ali bin Abi Thalib, dan mereka punya paham Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang maksum, termasuk nanti juga imam-imam Syiah yang lain. Padahal maksum itu hanya diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu tidak termasuk Nabi atau Rasul. Tapi bagi orang Rafidiyah tidak, walaupun dia tidak dimasukkan dalam salah satu dari Nabi dan Rasul, di dalam satu paham maksud saya, karena ada juga yang berpendapat dia Nabi, tapi tetap sebagai imam dia adalah maksum. Nah, pemahaman semacam inilah yang tidak sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah maka paham ini, kata Syekh As'ad Al-Banjari, disebut ahlul bid'ah. Ini sejahat-jahat ahlul bid'ah. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik ya dalam kitab Tuhfatul Raghibin yang sudah kita baca sampai di halaman 15 ini. Ketika Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari menyampaikan beberapa i'tiqad yang dinilai beliau keliru, i'tiqad yang kufur terkait dengan Rafidiyah, beliau tidak pernah menyebut kata Syiah. Yang disebut beliau ada Rafidiyah, Rafidah atau Rafidiyah. Tidak ada Syiah disebut beliau. Kenapa kira-kira seperti ini? Walau alam, hanya beliau yang tahu. Tapi setidak-tidaknya dari kajian para ahli, para ulama, memang Rafidiyah dengan Syiah itu bisa dibedakan. Kalau Syiah itu masih ada bagus. Bahkan Syiah awal, pengikutnya Ali bin Abi Thalib, yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan membela Ahlul Bait, itu punya akidah yang sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu Syiah yang benar, disebut Syiah Ali, Alawin. Itu benar. Penyimpangan terjadi setelahnya. Nah, penyimpangan yang paling keras itu terjadi pada Syiah Rafidiyah ini. Ali bin Abi Thalib sendiri tidak menolak Abu Bakar, beliau membaiat kepada Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib tidak menolak kepada Umar, beliau membaiat kepada Umar, juga membaiat kepada Utsman bin Affan. Itu aliknya sendiri. Tapi Rafidiyah tidak, malah menolak. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang membedakan Syiah dengan Rafidiyah itu sah. Dan Syekh As'ad Al-Banjari tidak menyebut Syiah, istilahnya di sini yang disebut adalah Rafidiyah. Bagi orang-orang Syiah sendiri menganggap sebutan Rafidiyah itu adalah sebutan pelecehan, penghinaan kepada pencinta-pencinta Ahlul Bait, itu kata mereka istilahnya. Padahal istilah Rafidiyah itu sendiri atau Rafidah itu adalah konteksnya dengan penolakan mereka sekali lagi kepada Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Bahkan ada lagi satu yang menyebut penolakan kepada Zaid bin Ali sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, Zaid bin Ali. Nanti akan melahirkan sebuah sekte lain disebut dengan Syiah Zaidiyah. Karena para pemirsa Syiah itu banyak sekali ya cabang-cabangnya. Di sini disebut oleh Syekh Al-Banjari itu Rafidiyah itu sendiri beliau sebut ada 12 kaum kata beliau. Walaupun beliau tidak menyebut istilah Syiah tadi. Nah ini saya kira juga cukup menarik inilah. Karena seperti yang saya sampaikan, ada yang berpendapat kalau Syiah saja asal yang asli yang pertama kali itu tidak ada masalah dalam hubungan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya secara akidah bahkan fikihnya pun tidak terlalu banyak berbeda. Akidahnya tidak terlalu banyak berbeda. Hanya dalam perkembangannya Syiah itu kemudian dia bercabang-cabang, masuklah ajaran-ajaran agama lain, pemikiran-pemikiran yang lain, maka sebagian dari pikiran dan pendapat mereka itu menyimpang dari ajaran yang asal, yang aslinya. Salah seorang tokoh yang selama ini dituduh ya
atau dianggap paling besar peranannya merusak Syiah itu adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang pendeta Yahudi ya, yang berasal dari Yaman. Dia datang ke kota Madinah pada zaman Utsman bin Affan. Dia menjadi mu'alaf masuk Islam. Semula dia berharap karena dia seorang pendeta besar, pendeta agung yang dihormati, kalau dia masuk Islam dia pun dapat kehormatan yang besar dari pemerintahan Islam. Ternyata orang memperlakukan dia biasa saja, tidak berlebih-lebihan. Sebagai mu'alaf ya ditemani, diberikan dukungan, bantuan, tapi tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya dia kecewa. Itu salah satu riwayat menyebutkan kekecewaan itulah menyebabkan dia berusaha merusak Islam dari dalam, dan momentum yang paling strategis yang dia pakai adalah saat wafatnya Utsman bin Affan karena dibunuh dan Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah. Maka mulailah dia memberikan mewarnai pemikiran-pemikiran para pendukung Ali bin Abi Thalib. Walaupun realisasinya itu cukup lama baru terwujud. Sehingga salah satu diantaranya lahirlah paham-paham yang dianut oleh kaum Rafidiyah ini. Banyak para Muslim memang paham dari kaum Syiah Rafidiyah. Nah mungkin gitu paling pas ya. Karena juga tidak bisa lepas dari Syiah. Bisa dibedakan, bisa disamakan. Tapi tetap dia dalam konteksnya bagian dari Syiah. Jadi Syiah Rafidiyah. Mungkin para Muslim pernah dengar ada Syiah 12, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Kaisaniyah, ada Syiah Ismailiyah, macam-macam. Yang ini Rafidiyah. Bahkan ada yang paling jauh sekali disebut Syiah Gulat namanya. Paling jauh menyimpang. Nah yang kita bicarakan adalah Syiahnya Rafidiyah. Terjadi penyimpangan-penyimpangan itu dalam perjalanan setelah disusupi oleh paham-paham yang lain tanpa disadari oleh orang-orang Syiah sendiri, sehingga lahirlah yang disebut Rafidiyah. Jadi kembali kepada hadis tadi, kalau Nabi mengatakan bahwa akan datang di akhir zaman akan ada satu kaum yang namanya Rafidiyah, itu memang sebenarnya bukan ada kaum itu dahulu di zaman Nabi. Nanti di akhir zaman akan datang Rafidiyah, tapi siapa orangnya belum tahu. Nah ketika ada aliran, ada kaum yang berpaham seperti paham yang disebutkan oleh Nabi tadi, maka kemudian orang itu disebut dengan Rafidiyah. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini seolah-olah sangat keras ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan yarfudunal Islam. Mereka itu menolak Islam, ditinggalkan oleh mereka itu akan agama Islam. Ini terjemahan beliau. Faktuluhum, maka bunuhlah akan mereka itu, fa'innahum musyrikun, karena mereka itu adalah musyrik. Nah ungkapan faktuluhum dalam hadis Nabi SAW itu biasa diartikan sesuai konteks, artinya beragam. Apakah harus dibunuh dalam artian dia dihukum mati? Itu lihat nanti konteksnya. Kalau dia membahayakan bagi negara Islam, maka pemerintah Islam itu punya hak untuk menghukum kepada yang bersangkutan. Tapi faktuluhum juga kadang-kadang ada yang memaknai ini supaya mereka itu dihindari dan mereka diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Nah gitu. Jadi bukan berarti dibunuh, tapi diajak kembali kepada jalan yang benar. Jangan diikuti karena ini membahayakan. Fa inna musyrikun, karena mereka sesungguhnya adalah musyrik. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkembangannya memang kaum Syiah termasuk Rafidiyah ini cukup juga mendapatkan perhatian dari masyarakat Muslim dunia. Bahkan Iran sekarang itu menjadi negara Syiah terbesar, tapi Syiah di situ disebut Syiah Imamiyah atau Syiah 12. Jadi mereka mempercaya ada 12 imam. Apakah ada Rafidiyah di sana? Ya mungkin saja. Termasuk di Irak, karena Irak ini asal lahirnya Syiah. Makanya para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca sejarah imam-imam besar yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah, itu akan ada terjadi perbedaan cara memahami teks-teks nas baik Al-Qur'an maupun hadis. Perbedaan itu antara lain disebabkan lingkungan tempat beliau tinggal berbeda. Misalnya Imam Abu Hanifah itu disebut dengan ahlur ra'i. Beliau banyak menggunakan akal dan pikiran di dalam memahami
nas-nas yang ada dan melahirkan istinbat hukum atau mengeluarkan hukum agama. Kenapa beliau menggunakan banyak rasio, menggunakan akal, disebut ahlur ra'i? Karena beliau tinggal di Irak. Ini gudangnya hadis-hadis palsu sebagai konsekuensi logis dari lahirnya firqah-firqah. Ada Khawarij di situ, ada Murji'ah di situ, ada Syiah di situ, yang masing-masing kadang-kadang mengeluarkan hadis palsu. Beda dengan Imam Malik misalnya. Imam Malik itu tinggal di Madinah. Madinah ini bebas dari hadis palsu, sehingga Imam Malik kemudian banyak berfatwa berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah beliau ahlul hadis. Imam Syafi'i memadu kedua-duanya, belajar dengan Imam Malik, belajar juga dengan pengikutnya Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i pun berada di antara keduanya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini memberikan semangat kepada kita untuk bisa menelaah dan mengkaji lebih lanjut bermacam-macam firqah yang ada di dunia Islam, terutama firqah di bidang teologi atau di bidang ilmu kalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita paham yang benar dan juga kita diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zaina bil halakil hasana wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.